beranda YouTube. Jadi sistem rekomendasi itu seperti apa teman-teman? Nah, sistem rekomendasi di sini adalah video kita itu berada di berandanya YouTube orang lain. Nah, jadi di sini salah satu contoh ya teman-teman, kalau orang lain itu menonton videonya punya orang, tiba-tiba video kita itu ada di bawahnya. Itu sistem rekomendasi itu ada di bawahnya. Teman-teman bisa cek deh seperti gambar di bawah ini ya. Itu videonya itu ada di bawah pada saat kita scroll menggunakan handphone Android, itu ada di bawahnya. Nah, di samping itu kita juga pada saat melakukan pencarian di beranda YouTube, itu video kita bisa berada di atas. Itu sistem rekomendasinya berarti bekerja, bahwasanya berarti video kita atau channel kita itu dikenal oleh YouTube baik, seperti itu ya. Nah, di sini ada 7 tahapan supaya kita atau video kita itu direkomendasikan oleh pihak YouTube. Karena kalau kita cuma mengandalkan promosi, kita mengandalkan cuma share sana sini, itu percuma teman-teman. Video kita atau channel YouTube kita susah berkembang. Jadi kita fokus untuk memperbaiki supaya video kita itu direkomendasikan YouTube atau disodorkan YouTube untuk orang-orang yang membutuhkan, seperti orang-orang yang mencari channel YouTube kita atau video kita. Oke, tahapan yang pertama, syarat yang pertama supaya kita video kita direkomendasikan adalah yang pertama adalah channelnya harus satu niche. Jadi channel teman-teman itu jangan channel campuran ya, jangan apa namanya sekarang bahas A, besok bahas B, besok bahas C. Nah, di sini teman-teman, seseorang yang melakukan subscribe channel itu teman-teman itu mereka melakukan subscribe itu karena suka dengan video, salah satu video teman-teman ya. Salah satu contoh nih, video teman-teman ini bahas tentang YouTube. Nah, kalau sudah bahas tentang YouTube, karena dia suka dengan itu, dia akan pengen nonton video teman-teman yang lain tentang bahas tentang YouTube. Tapi giliran dia melakukan subscribe, ternyata teman-teman besok bahas atau membuat video tentang masakan gitu ya. Kaget dia, loh ini kok video masakan? Otomatis dia nggak akan itu video teman-teman. Dia nggak akan nonton video teman-teman karena dia nggak suka dengan video masak, dia sukanya dengan video tentang YouTube. Nah, dari situ aja kalau mereka nggak mengklik video kita itu akan stop teman-teman, mereka nggak akan nonton lagi video-video kita yang lainnya. Nah, sistem rekomendasi dari YouTube itu sendiri nggak akan bekerja kalau caranya seperti itu. Jadi kita harus fokus satu niche ya. Jadi teman-teman tentukan sebelum memulai YouTube, jadi teman-teman tentukan dulu channelnya harus satu niche, satu pembahasan, supaya orang-orang yang suka dengan video kita itu continue, mereka akan nonton terus. Itu yang pertama. Yang kedua supaya video kita direkomendasikan, yang kedua adalah tahapan video teratur mulai awal sampai akhir. Jadi di sini kalau teman-teman membuat sebuah konten, itu kita membuat sebuah cerita ya, kita membuat sebuah karya. Jadi kalau sebuah cerita, sebuah karya itu seperti sinetron. Jadi mulai awal, pertengahan hingga akhir itu teman-teman benar-benar susun ya. Kalau perlu teman-teman itu catat dalam satu kertas, kita susun urutannya seperti apa. Seperti saya, ini saya catat melalui HP ya. Jadi saya tahu urutannya yang akan saya bahas seperti apa. Jadi teman-teman itu fokuskan, mereka itu menonton penasaran kira-kira apa pembahasan berikutnya apa ya, atau kalau teman-teman membuat part, jadi part 1, part 2, part 3, part 4, jadi mereka akan tertarik, mereka akan selalu ingin menonton. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau mereka sering menonton video kita, otomatis sistem rekomendasi YouTube akan bekerja. Video kita akan selalu dikasihkan, disampaikan ke mereka yang menonton video kita. Seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama, tahapan pembuatan video urutannya itu harus jelas. Jadi jangan sembarangan ya. Kalau ngevlog boleh lah, kalau ngevlog pun, kalau review sebuah tempat, tempat wisata ya, teman-teman harus nge-reviewnya mulai depan, mulai tampilan depan, nanti di tengah, habis ke dalam lagi, seperti itu. Jadi saran saya buat teman-teman harus menggunakan tahapan video yang jelas. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kualitas video harus baik. Nah, di sini kualitas video yang harus baik itu seperti apa? Kita nggak perlu menggunakan kamera bagus kok, kita menggunakan atau memaksimalkan dari kamera yang kita miliki. Jadi kalau memaksimalkan dari kamera yang kita miliki, salah satu contoh menggunakan HP Android, ya teman-teman bikin kontennya di tempat yang terang. Sudah HP-nya jelek, buram, seperti itu teman-teman bikin kontennya di gelap-gelapan seperti itu, orang nggak akan malas, ini konten apa sih, nggak jelas seperti apa. Nah, teman-teman juga optimasi dengan melakukan edit videonya yang sejelas mungkin, atau resolusinya itu dibuat yang paling besar ya, yang 1000p ke atas ya. Jadi otomatis orang nonton itu akan terang, akan jelas. Jadi mereka akan suka dengan video kita. Nah, di sini yang akan mempengaruhi durasi tonton. Nah, durasi tonton itu yang akan mempengaruhi dari sistem rekomendasi YouTube itu sendiri. Kalau video kita itu ditonton durasinya panjang, semuanya video kita 5 menit,
ditonton bisa sampai 3 menit. Itu sistem rekomendasinya bekerja bagus teman-teman. Jadi otomatis berarti orang ini suka dengan video kita, jadi akan disodorin lagi dari pihak YouTube seperti itu. Itu yang ketiga ya, kualitas video diperbaiki. Jadi buat teman-teman harus menggunakan perangkat yang bagus. Kalau tidak, teman-teman syutingnya itu di tempat terang. Yang berikutnya lagi yang keempat adalah durasi video sesuai kebutuhan. Nah, di sini terkadang orang itu untuk mencapai 4000 jam tayang menggunakan durasi video yang panjang. Jadi teman-teman kalau membuat video itu saran saya durasi videonya itu sesuai kebutuhan. Kalau memang durasi videonya itu hanya 2-3 menit, ya bikin aja sampai 2-3 menit, jangan deh embel-embelin sampai 5 menit. Mentang-mentang mau dapat iklan banyak diambil-ambilin sampai 8 menit, jangan. Kecuali kalau teman-teman itu memang bikin konten tutorial atau konten yang benar-benar diperlukan dan itu durasinya bisa sampai 30 menit, 1 jam, it's okay, nggak apa-apa. Mereka akan tetap nonton video teman-teman, mereka akan suka seperti itu. Jadi durasi tonton sangat penting, jangan ngawur. Kalau memang sudah waktunya stop ya stop seperti itu. Oke, berikutnya lagi teman-teman, tadi ngomongin durasi tonton yang keempat ya. Yang kelima, video awal jangan bertele-tele, jangan kepanjangan intro. Jadi banyak youtuber pemula itu hanya ingin mengedepankan intronya. Ini lo aku. Kalau teman-teman lihat di video saya, teman-teman cek aja saya itu udah nggak ada intronya. Kalau dulu saya selalu pakai intro. Jadi intro di sini bukan berarti nggak menarik ya. Ini merupakan sebuah ciri khas dari channel YouTube seperti channelnya Bang Donjisi atau channel yang lain. Mereka punya ciri khas dengan intro mereka. Tapi kalau saya pribadi, saya yang merasakan. Saya nggak suka tuh nonton intro. Jadi kadang intro itu saya percepat teman-teman. Saya percepat supaya ke pembahasannya. Jadi ngomong pun saya harus sesuai dengan teks yang saya bahas. Saya nggak ngatur kemana-mana seperti itu. Jadi buat teman-teman sekalian, usahakan video itu jangan bertele-tele, apalagi pertama di awal. Karena di awal itu mempengaruhi dari penonton. Kalau di awal itu mereka udah membosankan, mereka nggak akan nonton lagi video kita. Mungkin hanya belum 1 menit udah diputus. Jadi penentuan pertama itu adalah tampilan pertama teman-teman. Kalau tampilan pertama teman-teman menarik, saya yakin deh mereka akan nonton terus, bahkan sampai akhir video teman-teman akan ditonton terus. Jadi yang kelima adalah video jangan bertele-tele, terlebih lagi di awal. Intro pun jangan panjang-panjang. Intro paling panjang itu 10 detik. 10 detik udah panjang seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya tadi yang keempat ya. Sekarang yang tadi yang kelima ya. Sekarang yang keenam. Yang keenam adalah buat judul yang menarik dan berbeda. Nah, di sini buat judul yang menarik dan berbeda teman-teman. Di sini kita harus menggunakan teknik SEO, Search Engine Optimizer. Jadi kita harus melakukan riset. Nah, riset ini teman-teman banyak sekali kok aplikasi atau situs-situs untuk penyedia riset ya, jadi mencari kata kunci. Nah, di sini fungsi dari riset itu adalah supaya video-video kita itu tertarget di search engine YouTube. Pada saat orang mengetikkan sebuah kata kunci, itu menemukan video kita teman-teman. Karena kita bukan artis, kita nggak boleh dong atau membuat atau video sembarangan. Karena kalau video sembarangan, judul tidak tertarget, nggak akan ada yang nonton. Nah, di sini buat judul yang menarik. Judul yang menarik di sini teman-teman, orang itu terkadang sering melihat judul itu yang aneh-aneh. Kalau udah judul aneh, kalau judul kata tertarik, kadang-kadang orang itu tertarik ini mengklik ini apaan sih seperti itu. Jadi judulnya yang menarik ya. Salah satu contoh membuat orang penasaran. Jadi di judul itu jangan dijelasin dulu judulnya yang sebenarnya di mancing lembah auto dapat monster, tapi nggak tahu monster apaan gitu kan. Lubangnya dikasih tunjuk seperti itu. Jadi itu membuat penasaran orang lain. Oke, itu yang keenam ya, buat judul yang menarik. Yang berikutnya adalah yang ketujuh. Yang ketujuh adalah membuat thumbnail yang menarik. Nah, dari judul dia lari ke thumbnail, karena di YouTube itu pada saat dibuka di beranda pertama kali yang dilihat itu adalah thumbnail, tampilan gambar depannya. Kalau gambar depannya menarik, mereka pasti klik. Tapi kalau nggak menarik, walaupun kita itu berada di sharing pertama, kalau semuanya nggak menarik, dia akan lihat ke bawahnya teman-teman. Jadi thumbnail teman-teman itu harus semenarik mungkin. Jadi jangan coba-coba membuat thumbnail sembarangan atau asal comot gambar, tapi dipasang atau bawaan dari video lagi dipasang juga. Tinggalkan aktif dan juga bisa. Karena thumbnail ini sangat mempengaruhi sekali video teman-teman itu banyak ditonton orang lain. Oke, sistem rekomendasi YouTube itu seperti itu ya teman-teman. Yang sangat mempengaruhi lagi adalah tadi durasi tonton. Usahakan teman-teman kualitas dari video teman-teman itu diperbaiki terus supaya orang itu menonton itu durasinya lebih panjang. Kita bisa cek kok di YouTube Studio, teman-teman bisa cek di di menggunakan Google Chrome seperti itu, tampilannya kelihatan kok durasi tonton video saya ini berapa menit sih. Dari semuanya 10 menit. Yang nonton itu kalau 10 menit, yang nonton itu hanya 2-3 menit, itu minim sekali teman-teman. Paling enggak 4-5 menit ya kalau durasi tonton 10 menit. Tapi kalau durasi tonton itu 5 menit, minimal 2-3 menit.
Tapi kalau ditonton di bawah 1 menit itu jelek sekali. Sistem rekomendasi YouTube nggak akan bisa bekerja. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Gimana caranya supaya video kita itu sistem rekomendasinya di YouTube itu naik. Jadi kalau naik otomatis subscriber naik, viewers naik, penghasilan naik. Kita cukup santai teman-teman. Kita yang penting tugas kita upload video, pasti mereka nonton terus karena kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang terakhir adalah jangan membuat konten berbohong. Jadi kalau sekali orang para subscriber teman-teman itu merasa dibohongi dengan konten teman-teman, mereka akan unsuk, mereka nggak akan subscribe lagi, bahkan mereka nggak akan nonton lagi. Walaupun teman-teman itu bikin konten yang sebenarnya itu konten sebenarnya, konten yang saya buat, tapi kalau mereka merasa tertipu, mereka nggak akan nonton lagi channel YouTube teman-teman. Oke, itu saja sobatku, gimana caranya supaya sistem rekomendasi YouTube itu bekerja di channel YouTube kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.